Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Bapak Masrul Huda SEMSI dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yang berisi hasil resume dari sebuah video di YouTube yang berjudul The Legend Sihir Jonan di Tubuh KHI. Tujuan saya membuat dan juga menyampaikan video ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen dalam kehidupan nyata. Bersama saya Naura Zahia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai video tersebut. Video Sihir Jonan di Tubuh KHI memaparkan bagaimana Ignatius Jonan memulai perubahan di PT KHI dari hal kecil tapi nyata. Misalnya kayak membersihkan toilet-toilet stasiun meskipun latar belakangnya bankir. Jonan diperhatikan tidak hanya menerapkan kebijakan utama tetapi juga memperhatikan detail kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol manajemen tidak hanya pada level strategis tetapi juga pada aspek operasional harian. Ketelitian terhadap hal sepele seperti kebersihan toilet menjadi indikator bahwa standar pelayanan diperketat, budaya organisasi diubah, dan perhatian ke kualitas pengalaman pelanggan ditanamkan. Untuk mencapai perubahan magis tersebut, Jonan harus menetapkan standar kebersihan, mengadakan inspeksi rutin, memonitor pelaksanaannya, dan juga memastikan pegawai serta pimpinan bawah memahami dan juga menerapkannya. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen tampak bergerak dari perencanaannya, kebijakan, pelaksanaan, dan juga pemantauan. Komponen pelaporan dan juga akuntabilitas kayak laporan kebersihan, komplain dari penumpang, audit internal juga diperlukan agar standar ini tidak hanya menjadi slogan. Nah, analisis selanjutnya adalah perubahan kecil yang konsisten memiliki efek positif terhadap budaya organisasi dan juga motivasi pegawai. Pegawai yang melihat pimpinan memperhatikan detail dan juga serius terhadap kebersihan akan merasa bahwa perusahaan menghargai kualitas, keamanan dan juga kenyamanan serta kepuasan pelanggan. Dan juga citra publik juga ikut membaik. KHI tidak lagi dipandang hanya sebagai penyedia kereta yang berantakan atau tidak nyaman, namun sebagai institusi yang berorientasi pada kualitas serta layanan. Agar perubahan kecil ini bertahan, manajemen harus memastikan bahwa pengendaliannya terus dilakukan. Nah, dari video tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa The Sihir Jonan tidaklah mitos, tapi sebuah contoh nyata penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Yang pertama itu adalah indikator keberhasilan kepatuhan terhadap standar operasional harian. Salah satu indikator sistem pengendalian manajemen adalah seberapa tinggi tingkat kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ini adalah penekanan pada kontrol operasional detail. Pengendalian bukan hanya pada hal besar seperti rel ganda atau jadwal kereta, tapi juga dilihat dari aspek terkecil yang sangat mempengaruhi persepsi dan juga kepuasan pelanggan. Jonan memperhatikan atau memperlihatkan bahwa kontrol terhadap hal detail adalah bagian dari manajemen yang baik. Kesimpulan yang ketiga adalah monitoring dan juga feedback. Yang keempat adalah kepemimpinan dan juga budaya. Yang kelima adalah keberlanjutan dan juga akuntabilitas. Nah, secara keseluruhan, video ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen di KHI dibangun tidak hanya dari kebijakan besar, tetapi juga dari detail operasional harian. Dan kontrol detail seperti ini bisa menjadi ukuran apakah sistem pengendalian manajemen ini berjalan lurus atau menyimpang. Hasil resume selanjutnya adalah mengenai perang intelijen digital. Analisis perang intelijen digital. Perang intelijen digital merujuk pada konfigurasi konflik yang menggunakan teknologi digital untuk melakukan pengumpulan data, manipulasi informasi, perang siber, dan juga operasi psikologis guna mempengaruhi opini publik, keamanan, dan juga kestabilan sistem suatu negara atau organisasi. Elemen utama dalam perang intelijen digital termasuk pengawasan digital, analisis big data, EA untuk deteksi pola dan juga prediksi, serangan siber terhadap infrastruktur informasi, serta propaganda digital. Beberapa tantangan yang muncul dalam perang ini termasuk kesulitan dalam memverifikasi informasi baru atau hoaks, kecepatan penyebaran konten digital, anonimitasi, dan juga skala prioritas, serta teknologi yang berkembang cepat kayak EA, algoritma, dan juga bot. Resiko juga mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, erosi privasi, potensi manipulasi terhadap proses demokrasi, konflik sosial akibat disinformasi, serta kerusakan reputasi atau keamanan organisasi jika sistem pengamanannya juga lemah. Nah, analisis selanjutnya untuk menghadapi perang intelijen digital, organisasi atau negara perlu membangun sistem kontrol dan juga strategi adaptif. Strategi itu bisa meliputi memperkuat literasi digital di masyarakat agar publik itu bisa kritis terhadap informasi, memperkuat regulasi dan juga pengawasan terhadap konten dan juga platform digital, membangun unit intelijen siber dan juga intelijen digital khusus, menerapkan teknologi untuk deteksi ancaman, serta memiliki mekanisme respon cepat.
Dari analisis di atas, perang intelijen digital memperlihatkan bahwa sistem pengendalian manajemen yang efektif dalam organisasi, perusahaan, negara harus diperluas cangkupannya, tidak hanya ke aspek operasional tradisional, tetapi juga ke ranah digital, informasi, dan juga persepsi. Berikut beberapa poin kesimpulan dengan kaitannya dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu adalah standar juga kebijakan inti baru, yang kedua adalah monitoring dan juga pengukuran, yang ketiga adalah tindakan korektif dan juga respon cepat, yang keempat adalah lingkungan kontrol budaya digital, dan yang terakhir adalah tanggung jawab manajemen resiko dan juga keamanan sistem. Hasil resume selanjutnya adalah upaya Jonan naikkan gaji pegawai KAI terhambat kementerian. Identifikasi masalah dari video tersebut adalah Jonan ketika menjadi dirut PT KAI mendapati bahwa gaji kepala stasiun Gambir sangat rendah, sekitar 2,7 juta per bulannya. Di awal masa kepemimpinannya, ia melihat bahwa struktur kompensasi yang ada tidak mencerminkan beban kerja, tanggung jawab atau standar pelayanan yang seharusnya diberikan. Namun ketika dia ingin menaikkan gaji tersebut, muncul tantangan regulasi dan juga birokrasi, kayak keterbatasan anggarannya, persetujuan dari pemegang saham atau pemerintah, dan juga kebutuhan untuk meyakinkan banyak pihak bahwa kenaikan gaji bukan hanya pengeluaran tambahan, melainkan investasi dalam peningkatan pelayanan publik. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, Jonan tampaknya menggunakan langkah-langkah seperti menetapkan standar kompensasi yang sepadan dengan layanan yang diharapkan, serta mengaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja dan juga perbaikan pelayanan. Selain itu, proses kenaikan gaji melibatkan kontrol manajerial seperti perencanaan keuangan, forecasting dampak biaya, hingga pengawasan pemerintah dan juga pemegang saham. Jonan juga menekankan pentingnya evaluasi setelah kebijakan berjalan untuk memastikan kenaikan gaji benar-benar meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan pegawai tanpa membahayakan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, dari kasus Jonan di PT KAI, kita bisa melihat bahwa menerapkan sistem pengendalian manajemen dalam konteks kenaikan gaji pegawai melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama, menetapkan standar kompensasi berdasarkan tujuan organisasi. Jadi, gaji tidak bisa ditetapkan sembarangan, harus ada standar yang mencerminkan peran, tanggung jawab, dan juga kualitas pelayanan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah perencanaan dan juga penganggaran yang realistis. Sebelum mengajukan kenaikan, manajemen harus memastikan bahwa keuangan perusahaan mendukung, mencari sumber pendapatan tambahan jika perlu. Nah, yang ketiga ini adalah kontrol regulasi dan juga persetujuan dari pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya PT KAI ini adalah perusahaan BUMN, kenaikan gaji memerlukan izin atau persetujuan dari pihak luar. Sehingga manajemen harus transparan dan juga mampu menunjukkan bahwa kenaikan gaji juga akan menambah nilai tambah. Nah, yang keempat adalah monitoring dan juga evaluasi dampak setelah implementasi. Yang terakhir adalah keterkaitan antara kinerja atau pelayanan dan juga kompensasi. Hasil resume selanjutnya adalah gaji pegawai KAI naik 1000%, keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Analisis masalah dari video tersebut adalah video menyebut bahwa gaji pegawai KAI pernah naik hingga 1000% dalam masa kepemimpinan Ignatius Jonan. Kenaikan sebesar itu bukan hanya soal angka, tapi juga menunjukkan bahwa sebelum perubahan, kompensasi pegawai relatif rendah terhadap beban tugas, tanggung jawab, dan juga ekspektasi kualitas pelayanan. Dengan kenaikan yang dramatis, harapannya kualitas pelayanan, motivasi pegawai, dan juga kepuasan pengguna jasa meningkat secara signifikan. Kenaikan gaji yang signifikan umumnya berdampak pada motivasi kerja pegawai. Dalam konteks KAI, kenaikan tersebut memungkinkan pegawai untuk bekerja dengan standar tinggi, menjaga disiplin, memperhatikan keselamatan, kebersihan, dan juga ketepatan waktu. Hal-hal penting dalam pelayanan transportasi publik yang menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan. Meski kenaikan besar membawa dampak positif, tidak semua aspek mudah. Sistem pengendalian manajemen harus memastikan bahwa kenaikan tersebut berkelanjutan, bukan hanya sekali besar, tapi akhirnya memberatkan keuangan atau menjadi beban operasi. Jika tidak hati-hati, kenaikan gaji bisa memicu masalah baru. Dari kasus kenaikan gaji pegawai KAI hingga 1000%, kita bisa mengaitkannya dengan indikator keberhasilan dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu kinerja SDM dan juga kepuasan pelanggan. Berikut poin pentingnya. Yang pertama, kenaikan gaji secara substansial mencerminkan bahwa manajemen tidak hanya fokus pada kontrol biaya, tapi juga pada pengendalian internal terhadap kualitas manusia. Yang kedua, pegawai yang sejahtera dan juga merasa nilai kerja yang dihargai cenderung memberikan layanan yang lebih baik, sehingga indikator kualitas pelayanan seperti ketepatan waktu, keamanan, kebersihan, dan juga pengalaman pelanggan juga ikut meningkat. Ini bisa memperkuat bahwa sistem pengendalian manajemen sukses jika selain efisiensi dan juga kepatuhan aturan. Yang terakhir adalah indikator keberhasilan SPM juga mencakup sustainabilitas finansial. Apakah kenaikan gaji bisa dipertahankan tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan? Hasil resume selanjutnya yaitu dari Guspurlah Jenderal Kunto kunjungi Composite Corps Marinir Natuna Kogab Wilhan 1.
Hasil analisis video tersebut adalah Letjen TNI Kunto Arif Wibowo melakukan Westwarp ke Kompi Komposit Jalawira Natuna, di mana dia turun langsung ke lapangan, bertemu prajurit, melihat kondisi prajurit marinir yang baru 1 bulan bertugas di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Kunjungan tersebut termasuk motivasi, inspeksi kesiapan personel, melihat fasilitas yang ada, dan juga mendengarkan langsung kondisi lapangan. Setelah identifikasi fisik, langkah penting adalah mengukur apakah kondisi sesungguhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Dari laporan, Letjen Kunto menekankan kualitas, spesialisasi, dan juga kesiapan prajurit bahwa meski jauh dari dukungan cepat, mereka harus mampu bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Berita lebih banyak menyebut aspek motivasi, penyemangat, dan juga apresiasi, tetapi tidak mendetail bagaimana data dipakai untuk membandingkan dengan target atau standar. Ini bisa menjadi pertanda bahwa pengukuran formal masih kurang transparan atau tidak terdokumentasi secara publik. Karena identifikasi fisik sudah dilakukan, tapi pengukuran kurang terlihat sebagai proses formal atau terus-menerus, ada potensi penyimpangan. Ada kemungkinan bahwa kunjungan bersifat motivasional dan juga simbolik, bukan sepenuhnya untuk audit kesiapan atau evaluasi teknis. Jadi, meskipun proses observasi berjalan lurus, pengukuran dan juga penggunaan data untuk perbaikan mungkin menyimpang atau belum maksimal. Nah, dari video tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa proses identifikasi dan juga pengukuran dalam sistem pengendalian manajemen yang tergambar dalam video ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian cenderung berjalan lurus karena pemimpin melakukan evaluasi menyeluruh atas kondisi anggota baik dari sisi pribadi maupun profesional. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen di sini berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol formal tetapi juga sebagai pengikat moral agar seluruh anggota bergerak selaras dengan tujuan satuan. Hasil resume selanjutnya adalah akhirnya terungkap 5 aktor kuat di balik demo ricuh. Analisis masalah dari video tersebut adalah pada tahap observasi, pihak berwenang dan juga publik mulai mengumpulkan data tentang siapa saja yang terlibat di balik demo ricuh. Ada 5 aktor kuat yang diduga mobilisasi massa, termasuk tokoh publik, pejabat lama, kelompok sipil, dan juga aliran dana. Kualitas observasi ini penting agar langkah selanjutnya bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat dan juga bukan spekulasi. Setelah data terkumpul, tahap orien berarti memproses data tersebut, memahami siapa aktor terkuat itu, apa motivasi mereka, apa jaringan mereka, dan juga bagaimana demo ini bisa berkembang menjadi ricuh. Nah, setelah observasi dan juga orientasi, pihak berwenang harus membuat keputusan nih, apa sih intervensi yang akan dilakukan. Tindakan yang diambil juga mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, penyelidikan lebih lanjut, dan juga mekanisme kontrol agar tidak ada pihak yang bisa menggunakan demo sebagai alat politik dengan dampak ricuh. Semua ini adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen, respon yang terukur berdasarkan analisis informasi dan juga tindakan yang ditargetkan. Nah, dengan mengaitkannya dengan sistem pengendalian manajemen, penggunaan teori OODA menunjukkan bagaimana organisasi bisa mengolah situasi krisis demo ricuh dengan kontrol yang juga lebih efektif dan juga adaptif. Yang pertama, poin penting dari kesimpulannya adalah indikator keberhasilan, responsivitas, dan juga kecepatan pengambilan keputusan. Salah satu indikator keberhasilan sistem pengendalian manajemen adalah kemampuan organisasi merespon dengan cepat terhadap perubahan situasi atau krisis. Yang kedua adalah ketepatan tindakan berdasarkan informasi valid. Keberhasilan kontrol bergantung pada kualitas data yang digunakan pada tahap observe dan juga orient. Nah, yang ketiga adalah proses iteratif dan juga umpan balik. Teori OODA menekankan bahwa setelah tindakan, siklus kembali ke observasi untuk melihat efek tindakan dan juga menyesuaikan langkah selanjutnya. Selanjutnya, hasil video terakhir resume memeriksa secara fisik sistem pengendalian manajemen Pulau Rodo perbatasan dengan India. Analisis dari video tersebut adalah KRI Torani 860 adalah unsur TNI AL yang tampaknya dipakai untuk mendukung patroli dan juga pengawalan wilayah laut, menjaga kedaulatan, serta menjamin keamanan kawasan perbatasan laut di sekitar Pulau Rondo. Kehadiran kapal perang seperti Torani membantu memeriksa secara fisik wilayah laut yang rawan, memastikan tidak ada pelanggaran ZEE dan juga aktivitas ilegal atau ancaman keamanan dari sisi maritim. Dalam sistem pengendalian manajemen, memeriksa secara fisik adalah salah satu indikator penting. Artinya, melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi nyata di lapangan. Di Pulau Rondo, pemeriksaan fisik mencakup patroli laut, pemantauan aktivitas maritim, inspeksi pos pengumuman dan fasilitas, dan juga kehadiran unsur militer seperti KRI Torani yang melakukan mobilisasi ke Pulau Rondo. Ini membantu mengidentifikasi kerusakan, kekurangan fasilitas, atau potensi pelanggaran di wilayah perairan. Melakukan pemeriksaan fisik di lokasi perbatasan seperti Pulau Rondo menghadirkan tantangan. Nah, adanya laporan bahwa personel TNI hanya sedikit, makanya pemeliharaan dan juga pengawasan berkala menjadi krusial agar kondisi fisik nantinya tetap siap operasional. Kalau tidak, nantinya efektivitas pengendalian keamanan perbatasan bisa terganggu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kunjungan Jenderal Kunto ke Pulau Rondo adalah contoh nyata implementasi sistem pengendalian manajemen melalui pemeriksaan fisik di lapangan. Dengan hadir langsung, pimpinan bisa memastikan
memastikan kondisi prajurit, logistik, dan juga moral tetap terjaga, sekaligus memberi motivasi bahwa NKRI adalah harga mati. Proses identifikasi dan juga pengukuran SPM dalam video ini berjalan lurus karena sesuai dengan prinsip kontrol manajemen, meskipun masih ada tantangan logistik yang perlu diantisipasi. Pesan yang dapat diambil adalah pentingnya pemimpin melakukan pemeriksaan langsung agar sistem pengendalian tidak hanya ada di laporan, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi anggota di lapangan. Sekian penyampaian hasil resume saya. Semoga kita bisa memahami sistem pengendalian manajemen tidak hanya jadi teori, tetapi juga panduan praktis untuk bisa mencapai tujuan secara lebih efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.